Halo semuanya, khususnya buat kamu yang sekarang lagi sibuk-sibuknya nih di bangku SMA atau SMK. Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau membedah satu materi yang, insightful banget dari sebuah video YouTube. Video ini bahas strategi tentang merencanakan, mengukur, dan beneran mengeksekusi tujuan hidupmu. Misinya hari ini jelas sih, kita mau bahas tuntas esensi dari perencanaan aktif. Kebayang nggak sih gimana caranya merancang masa depan? Entah itu buat persiapan UTBK, ujian praktek, atau nyari magang setelah lulus. Betul. Tapi tanpa bikin kepala mau pecah karena beban pikiran, mari kita urai ini. Topik ini pas banget buat fase hidup kamu sekarang. Karena cara kita menyusun kerangka berpikir hari ini bakal jadi setir untuk arah hidup ke depannya. Setuju. Sumber kita menyoroti satu pergeseran pola pikir yang sangat mendasar. Berhentilah merumuskan target berdasarkan apa yang ingin kamu hindari. Nah, ini poin yang sering banget kita lewati. Kadang kita mikir, aku nggak mau deh sampai nganggur abis lulus. Sering tuh. Atau, aku nggak mau nilai jelek lagi. Padahal, video ini menyarankan kita untuk membalik fokusnya ke apa yang sebenarnya kita inginkan. Jadi lebih ke arah yang positif ya? Iya, jadi bentuknya diubah menjadi, aku mau meningkatkan skill desain grafis supaya gampang dapat proyek freelance. Atau, aku mau paham konsep limit fungsi buat ujian bulan depan. Yang menarik di sini adalah sumber kita juga mengangkat temuan riset psikologi terkait kapasitas otak. Oh ya, Otak kita itu punya bandwidth kognitif yang sangat terbatas. Studi menyarankan kita cuma boleh fokus pada 5-7 tujuan utama saja dalam satu fase waktu. kalau kamu memaksakan diri pengen aktif OSIS, ikut bimbel tiap hari, juara turnamen basket, plus belajar coding secara bersamaan, Yang ada justru burnout, fokusmu akan pecah, dan pada akhirnya nggak ada satupun yang hasilnya maksimal. disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana caranya mengeksekusi 5 tujuan itu tanpa kehilangan arah? Sumber kita menggunakan metode SMART. Tapi, alih-alih kaku menghafalkan singkatannya sebagai teori buku teks, mari kita lihat esensinya aja. Intinya, tujuan kamu itu harus super spesifik dan punya angka yang jelas supaya gampang diukur progresnya. Tepat, karena ini soal memberikan instruksi yang jelas ke otakmu sendiri. Spesifik itu penting karena makna sukses itu beda-beda. Bener banget. Ada yang ingin jadi CEO, ada yang sekedar ingin bisa pulang kerja jam 6 sore. Jangan cuma aku mau tulis artikel, tapi aku mau tulis artikel untuk blog pariwisata favorit. Terus harus terukur, harus ada angka. Misalnya, hasilkan $500 lebih banyak bulan ini. Dan dapat ditindaklanjuti, gunakan kata kerja aktif seperti berhenti, lari, selesaikan. Contohnya tulis 5 postingan blog per minggu. Tentu aja harus realistis juga. Target itu harus dinalar. Kayak contoh di video, fokus aja memangkas 4 pukulan golf, bukan langsung memaksa masuk tur PGA. Betul, harus masuk akal. Dan terakhir, tenggat waktu. Tujuan tanpa tanggal hanyalah mimpi. Ubah jadi turun 1 kilo pada 31 Desember. Terasa jauh lebih membumi untuk langsung dilakuin besoknya ya. Mimpi boleh setinggi langit, tapi langkah mencapainya harus masuk akal dengan kondisimu sekarang. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, sebuah rencana sedetail apapun bakal rontok di tengah jalan kalau tidak pernah dievaluasi. Nggak ada gunanya bikin rencana kalau ditinggalin gitu aja kan? Makanya perlunya jadwal evaluasi mandiri setiap minggu. Gak usah kaku, bisa pas lagi di bus ke sekolah, atau minggu pagi yang tenang. Tanyakan ke diri sendiri mana yang jalan dan mana yang macet. Dan ini yang menurutku paling melegakan. Kalau target meleset, jangan salahkan dirimu. Setuju banget. Kalau gagal karena kecapean atau tugas sekolah dadakan numpuk, it is okay, jadwalkan ulang aja. Prinsip utamanya begini, ubah rencanamu sesering mungkin, tapi jangan pernah ubah tujuan akhirnya. Jadi, apa arti dari semua ini? Mengambil langkah-langkah kecil atau baby steps yang terorganisir adalah kunci membangun masa depan. Ini memunculkan pertanyaan penting. Jika kita disarankan untuk terus menyesuaikan rencana tanpa membuang tujuan akhir, seberapa sering sebenarnya kita secara prematur menyerah pada impian besar kita hanya karena satu tenggat waktu buatan kita sendiri terlewat begitu saja?